Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai korespondensi dan penataan arsip. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, yaitu Nurul Aini, akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan korespondensi. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Trisa Nurfadila yang akan menjelaskan mengenai fungsi dan keunggulan surat menyurat, kemudian penggolongan dan karakteristik surat. Kemudian dilanjutkan oleh Putri Andini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai cara menulis surat formal dan penataan arsip. Kemudian untuk materi keempat yang akan dijelaskan oleh Hasnan Al-Qamari Jamal yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis arsip, sistem penataan arsip. Dan yang terakhir, materi kelima oleh Hafzi Herdiansyah yang akan menjelaskan mengenai proses penataan arsip, pemeliharaan dan pengamanan arsip. Kemudian yang terakhir, pemindahan dan pemusnahan arsip. Korespondensi adalah bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan atau bisa disebut dengan surat menyurat. Korespondensi disusun harus memperhatikan berbagai unsur agar menghasilkan komunikasi verbal yang efektif. Sedangkan orang yang melakukan surat menyurat disebut koresponden. Menurut Rusdiana dan Zakiyah pada tahun 2014, koresponden adalah manajemen perkantoran atau orang yang berhak mempunyai wewenang menandatangani surat, baik atas nama perorangan maupun kantor. Ada juga tujuan dari korespondensi menurut Rusdiana dan Zakiyah, yaitu memberitahukan atau menyampaikan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Fungsi dan keunggulan surat menyurat. Menurut Suyatni dan Aulia 2019, surat memiliki 7 fungsi utama, yaitu yang pertama, alat komunikasi, yang kedua, bukti tertulis yang otentik, yang ketiga, alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu, yang keempat, alat untuk mewakili organisasi, yang kelima, pedoman atau dasar untuk bertindak, yang keenam, keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu, yang ketujuh, bukti historis dari suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkannya. Penggolongan dan karakteristik surat. Penggolongan surat digolongkan menjadi 6 kelompok, diantaranya yang pertama, wujud surat. Terdapat beberapa bagian dalam wujud sutar. A. Kantor pos. B. Surat bersampul. C. Surat terbuka. D. Surat tertutup. E. Memorandum dan data nota memorandum. Yang kedua, pemakaian. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, surat pribadi, surat dinas atau resmi, surat niaga. Yang ketiga, kegiatan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kegiatan internal terdapat di dalam organisasi. Yang kedua, kegiatan eksternal terdapat di luar organisasi. Yang keempat, sasaran yang dituju terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, edaran. Yang kelima, isi atau tujuan penulisan terdiri dari A. Surat pemberitahuan, B. Surat perintah, surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan surat penawaran. Yang terakhir, yang keenam, berdasarkan sifat terdiri dari 3 bagian. Surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Materi selanjutnya yaitu cara menulis surat formal. Di antaranya meliputi kop surat, tanggal di mana surat itu ditulis, nomor surat, lampiran surat, perihal surat, alamat penerima, salam pembuka, kata pembuka, badan surat, penutup surat, salam penutup, nama perusahaan, nama penanda tangan, nama jabatan, dan yang terakhir tembusan. Kemudian penataan arsip. Kata arsip berasal dari bahasa Belanda yang artinya arsip. Menurut Almu Sudridjo,
1982 dalam Rosalind 2017. Arsip dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama, tempat menyimpan secara teratur bahan-bahan arsip seperti bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, dan peta-peta. Yang kedua, kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan tersebut. Dan yang ketiga, bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. Jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dapat dibedakan menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis arsip. 1. Arsip menurut subjek atau isinya. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang ketiga, arsip menurut nilai gunanya. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Yang kelima, arsip menurut fungsinya. Yang keenam, arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya. Yang ketujuh, arsip menurut keasliannya. Dan yang terakhir, arsip menurut kekuatan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penataan arsip. Kata sistem dalam hubungan dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyesuaian atau metode klasifikasi atau penggolongan. Sistem klasifikasi atau penggolongan dalam menata arsip yang merupakan pengelompokan arsip menurut atau masalah secara logis dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan instansi atau kantor yang menciptakan atau menghimpunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 macam sistem klasifikasi pengarsipan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi menurut abjad. Yang kedua, klasifikasi menurut perihal. Yang ketiga, klasifikasi menurut nomor. Yang keempat, klasifikasi menurut urutan tanggal atau urutan waktu. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi menurut wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peralatan yang dapat digunakan dalam pengarsipan sebagai berikut. Yang pertama, guide. Yang kedua, folder. Yang ketiga, filing cabinet. Yang keempat, rak terbuka. Dan yang terakhir, rotary atau alat penyimpan berputar. Saya akan menjelaskan tentang proses penataan arsip. Proses penataan arsip yang pertama, membuat berita acara penyerahan arsip. Yang kedua, mengklasifikasikan isi arsip. Yang ketiga, membuat berita acara pemindahan arsip. Yang keempat, pemilihan arsip yang patut disimpan dan diterima. Yang kelima, penataan di arsip inaktif. Yang keenam, pemindahan ke gudang arsip. Yang terakhir, yang ketujuh, membuat berita surat pemusnahan. Selanjutnya, jenis dokumen yang diarsipkan. Yang pertama, jurnal kas keluar. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, teknik. Yang keempat, komersial. Yang terakhir, sumber daya manusia dan umum. Selanjutnya, pemeliharaan dan pengamanan arsip. Yang pertama, menyimpan arsip di box. Yang kedua, membersihkan ruangan. Yang ketiga, melakukan fumigasi setiap 2 bulan, menjaga kelembaban ruangan, mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. Setiap divisi membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelolanya. Yang terakhir, membuat penyimpanan file di laptop maupun PC. Selanjutnya, pemindahan dan pemusnahan arsip. Yang pertama, pemindahan arsip. Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari aktif kepada inaktif, karena jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan memindahkan arsip-arsip yang telah mencapai jangka waktu tertentu ke tempat lain. Yang selanjutnya tentang pemusnahan arsip. Nah, pemusnahan arsip kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah mengakhirkan fungsinya setiap tidak memiliki nilai guna.
Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara dibakar, habis, dicacah, atau dengan cara lain, sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai korespondensi dan penataan arsip yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.